Pria ini terampok judol miliaran rupiah karena kekalahannya. Kita lihat beritanya saat lagi. Pemerintah menyebut perputaran uang dalam kasus judi online mencapai 900 triliun rupiah. Lu tapi paham gak sih kalau itu diatur sebenarnya kemenangan itu? Pas udah berapa bulan gue main, apalagi dengan angka-angka yang udah cukup gede gitu ya, gue sangat paham itu diatur. Cuman bodohnya orang yang ada di lingkaran setan itu, misalnya diatur nih, akan ada hari gue menang gitu ya. Nah gue berharap hari itu adalah lu yang lagi diatur menang. Aduh, tetap ada harapan. Tetep itu ada gimana ya? Nah itu dia, Mas. Dia cara masukin perasaan itunya gimana? Gue juga penasaran. Ya. Kalau boleh tahu apa aja yang barang lu udah kejual? Elektronik udah pasti, laptop, itu ya. Maksudnya lu jual sama orang lu kenal, lu gadai atau gimana? Ya pertama digade, kan kalau gade udah pasti nampung cepet. Tapi harganya jatuh kan? Ya udah nggak peduli tuh. Begitupun juga kendaraan gitu. Gue sempet ada Camry, Mas. Camry, lu jual cepet berarti? Itu semuanya jual cepet, Camry sama ini Alphard. Kayak banget ya dol tuh. Makanya gak heran kan transaksinya 900 T itu, Mas. Dan ini masih, menurut gua ya, ini masih efek awal dari efek domino yang akan lebih besar nanti ujungnya. Ini masih awalan ini. Jangan-jangan lebih dari 900 T lagi aja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk segala supportnya dan terima kasih untuk kritik, saran dan juga masukannya untuk di channel kita. Ngomongin mengenai judo, ini sebuah problema yang kayaknya menjalar sejak pandemi sampai sekarang dan tentunya juga makin naik angkanya. Bahkan kalau nggak salah transaksinya sampai 900 triliun guys. Bayangin. Dan 80.000 penggunanya itu di bawah 10 tahun yang transaksinya dari 10 ribuan, bayangin. Langsung aja kita akan ngobrol dengan salah seorang teman kita yang bukan hanya mengamati judo, tapi beliau juga ternyata nyemplung di situ dan rugi sampai miliaran. Oke, langsung aja kita ketemu dengan Erlangga Wayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ari. Apa kabar? Sehat-sehat, aman. Kayak Raffi Ahmad ya kayaknya ya. Raffi Ahmad yang versi apa namanya? Versi lightnya. Ya, versi light. Versi mudaan juga deh, mudaan juga. Tapi nggak kelihatan kayak menderita karena judo deh. Santai-santai aja kayaknya. Ya itu kan udah 2 tahun lalu, Mas. 2 tahun lalu berhentinya? 2 tahun lalu atau mainnya? Full berhenti. Oh, 2 tahun lalu full berhenti? Yes. Emang mulai sejak kapan? Saya mulai dari pas kita kena pandemik, Mas, tahun 2019, 2020. Bulan-bulan apa tuh? Awal apa pertengahan? Bulan-bulan yang benar-benar pemerintah udah menetapkan kita untuk stay at home ya. PPKM tuh Maret tuh. Ya. Nah, mulai dari situ tuh. Alasannya apa berarti? Karena kan berarti PPKM. Yes. Urusan bisnis berarti stuck semua nih. Ya. Apa kemudian apa tuh? Apa karena itu? Kurang lebih itu, Mas. Jadi kan kita dikurung nih di rumah. Kita dikurung di rumah, kita nggak bisa melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan di luar. Otomatis perputaran cash flow kita berhenti, tapi expense jalan terus. Ya, terus. Gitu. Nah, dari situlah saya mungkin hilaf dan salah jalur tuh. Salah jalur. Dan kebetulan saya ngerasa pas lagi Covid itu, Mas, kita bener-bener disuruh diam di rumah, tiba-tiba banyak nih serangan-serangan yang terkesan bisa memberi jawaban atas kita dikurung di rumah itu. Oh, kalau kayak solusi gitu jadinya. Ya. Itu nongol di mana? Di sosmed? Apa di sosmed? Di sosmed. Pop-up gitu iklan gitu ya? Ya, dan itu masif banget, Mas. Masif. Emang rame sih ya waktu zaman itu ya. Ya. Termasuk game-game juga. Ya, ada game juga. Kalau yang saya lihat saat itu ya. Pertama mulai dari pinjol ya. Dari pinjol, judo, terus yang trading scam itu. Trading juga naik tuh trading tuh. Ya, nah di saat itu kan itu seakan-akan menjadi ini solusi, lu nggak usah kemana-mana, tapi lu bisa dapat penghasilan di rumah aja. Oh, siapa gitu. tahu keberuntungan lu gitu ya. Ya. Soalnya sampai lumayan rame ya.
orang di DPR, di bangku DPR pejabatnya main. Ya. Ya kan pernah kan tuh rame ya? Ya, rame banget itu. Rame banget tuh. Kan katanya Candy Crush gitu. Cuma kita pemain mantau aja. Nah, Mantap bukan ya. Candy Crush itu. Bukan gitu ya. Ada Zeus di situ. Betul. Ceritanya bagaimana? Iklan yang mana yang sampai bikin lu tertarik tuh? Yang bagaimana bentuknya? Jadi saat itu gue tuh masih di usia sekitar 29-30 lah. Jadi iklan itu hanya menjadi validasi nomor 2 saat itu. Validasi nomor 1 yang membuat main itu karena lingkungan main juga. Lingkungan udah pernah main juga. Tapi saat itu belum COVID dan belum terkena masalah ekonomi, itu benar-benar gak tertarik mas. Benar-benar kayak udahlah main-main aja gitu. Dia mau pamer kemenangan apa, kita sama sekali nggak tertarik gitu. Nah, pas kita udah nggak bisa kemana-mana, lama-lama kok, boleh juga nih dicoba, gitu. Gara-gara mungkin karena mencari solusi. Sebenarnya berarti tipenya lu cari solusi orangnya sebenarnya. Iya, harapannya kan seperti itu. Siapa tahu ini jalan keluar gitu kan. Betul, karena kan ke stopnya tuh benar-benar ke stop saat itu. Iya benar. Expense kita jalan terus gitu. Tapi idenya yang bikin judul tuh timingnya pas banget ya. Ya orang lagi butuh gitu tiba-tiba ada, ya kan orang impian orang tiba-tiba dapat duit mendadak gitu kan. Ya kalau kita ngomongin timing, entah itu timing yang diciptakan atau memang udah direncanakan untuk dia hadir di saat itu. Ketika di momen itu ya. Iya. Boleh juga ya. Siapa tahu iya ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi banget itu. Dan karena setelah gua main sekian lama dan emang merasakan kerugian yang buat gua pribadi itu sangat besar, nggak cuman materi ya, tapi mulai dari mental sama sosial itu udah banyak banget kerugian yang gue dapetin gitu. Sebentar, sebelum sampai ke situ, pertama main berapa? Pertama main kita 100.000 lah. 100.000. Tes, coba tes, menang kalah? Menang atau kalah pas awal itu mungkin kalah ya. Kalah. Tapi kita tahu gini cara mainnya. Oke. Maksudnya kok lu jadi trust dengan judul tuh gimana kan? Lu ngeluarin duit, lu transfer ya? Lu transfer apa sih? Waktu itu transfer, bank transfer, lokal bank transfer, kemudian lu mainan dengan itu, tapi lu sampai lu jadi percaya bahwa itu mereka fair itu gimana? Karena saat gua udah mulai coba beberapa kali transaksi di judi online itu dan akhirnya gua putuskan untuk meningkatkan nominalnya itu karena mereka gak pernah nipu dalam proses transaksinya. Dan servisnya excellent, masuknya cepat, nariknya cepat. Oh, narik juga bisa? Narik juga bisa dan sangat cepat. Hitungan refresh aja mas. Oh, jadi bisa lu narik berarti uang lu tarik tuh, maksudnya lu ditransfer uang lu atau iya. ditransfer balik? Withdrawal ya, iya gitu. Oh, jadi keren kan juga mikirnya kan, uangnya takut dibawa kabur nih atau apa. Nah, mereka bukan di situ permainannya. Gitu, permainan nipunya itulah yang sekarang. Tapi sempat menang gak sih lu di awal itu? Kalau ngomongin menang, kalah itu mata udah ketutup mas. Mungkin gua ngerasa, menang nih dapat Nmax gitu kan. Tapi ternyata gua baru modalnya Camry gitu misalnya. Lu misalnya menang dapat Nmax berapa juta tuh ya? Ada kali 30 lah. 30. Gitu. Tapi lu udah spend ratusan dong? Iya. Cuman itu jadi pleasure aja buat gue saat itu. Oh, jadi nggak rugi-rugi banget gitu maksudnya? Jadi kayak lupa yang kalah gitu. Nah itulah lingkaran setannya mas. Jadi kita benar-benar nggak punya kontrol atas uang yang kita menangin, atas uang yang kita dapat dari situ itu kita totally lost control. Gitu. Keluarga tahu sih? Keluarga mungkin saat itu nggak tahu ya. Kalau lu main? Karena memang gue biasa melakukan bisnis gitu. Terus juga ya mereka mungkin belum tahu apa itu judi online saat itu ya. Maksudnya dipikir lu justru sedang berbisnis di sini gitu kan ya. Itu yang dipakai uang bisnis lu apa uang tabungan lu apa uang kantor apa keluarga tuh? Semuanya. Dari uang bisnis, uang pribadi, udah semuanya. Apa sih ada rasa nagih gitu gimana? Rasa mungkin bukan rasa nagih ya. Kalau nagih itu gue mengambil kesimpulan judi itu nggak membuat kita ketagihan, tapi rasa kalah aja itu mungkin sifat dasar manusia nggak mau kalah gitu. Jadi gue bisa ngalahin lu hari ini lu kalahin gue, besok gue kalahin gue yang ngalahin lu. Oh berarti tuh aromanya sama kayak kalau kita masuk kasino ya? Iya, ya kan emang sama kak, sama judi mas kalau kasino mas. Iya. Jadi kalau kecanduan itu
ini jelas-jelas nggak enak, ngapain kita kecanduan? Dia buang-buang waktu, stres, buang-buang uang juga. Itu udah bukan yang namanya ketagihan, tapi kita nggak mau kalah. Hari ini kalah, besok lu yang gua kalahin. Oh mirip Gitu. berarti ya. Ada temen yang kalau ke kasino tuh sampai lama habis banyak segala macam, tapi ada perasaan lega aja gara-gara misalnya dia main musuhnya nih ya. Ya kayak gemes sama musuhnya nih. Tambahin lagi gitu kan. Jadi lebih walaupun kalah banyak menangin sekali gini aja udah seneng gitu. Ya, itu. Dan nggak keluar kemana-mana karena semua makanan free flow, minuman free flow. Jadi dia kemana-mana keluar udah habis banyak aja. Nah, iya itu. Lama-lama mungkin itu versi ininya kali ya. Ya, jadi kalau gua saat itu main di online juga berlama-lama kan. Memang konsepnya mirip nih sama offline ya. Di kasino itu kan kita harus berlama-lama. Makanya di situ kita diservis minuman gratis. Kita mau apa nyaman lah, nggak boleh pulang. Nggak boleh keluar. Nah, kalau di yang online ini gua ngerasa mereka itu menggunakan visual sama audionya. Jadi mereka pakai gambar yang menarik, makanya gambarnya kartun-kartun, permen-permen, buah-buahan, dan mereka pakai audionya juga yang membuat kita bisa berlama-lama di situ. Ada semi hypnotism di situ ya? 100% ya valid itu, Mas. Itu dia. Berarti benar-benar ada itu ya? Ada. Apa namanya? Hipnoterapi versi online itu ya? Ya. Lu bisa berapa jam main gituan? Selama masih ada saldo, mungkin gua nggak keluar saat itu. Jadi kalau total udah miliaran itu? Gua pernah lihat turnover gua dalam waktu 1 minggu itu di satu permainan itu bisa 700-an ada. Astagfirullah. 700? 700, Mas. Jadi lu nggak kerasa kehilangan gitu? Ya kerasa. Pas kerasanya tapi yakin akan menangin lagi gitu. Ya, sampai pencetan terakhir pun seorang yang udah ada di lingkaran itu masih punya keyakinan gitu. Bahwa nextnya akan menang. Iya. Padahal itu 100.000 terakhir ya misalnya gitu. Dan kita juga nggak sadar pas kok gue mau keluar jadi naik Gojek gitu. Jadi naik ojol gitu. Yang tadinya ada kendaraan, nah udah nggak ada. Yang tadinya main pakai handphone high end misalnya berubah. Lama-lama downgrade. Kalaupun gue menang, gue naik, gue pernah ini Mas, sekian ratus juta naik 300 lah kalau nggak salah waktu itu 50-nya gue belanjain, 250-nya masuk situ lagi. Main lagi kan kita nggak punya kontrol ya saat itu dan yang gue belanjakan di 50-nya itu juga paling bertahan seminggu. Nanti dia entah gue jual atau entah gue itunya ganti, dipakai modal lagi berarti. Dipakai modal lagi. Jadi emang udah matematikanya udah rusak gitu. Iya bener juga ya. Gitu. Zaman juga gua dulu masih ikut-ikutan trading juga, yang hasil menangnya juga dipakai lagi. Akhirnya kalahnya banyak. Akhirnya agak mirip ya. Semua. Iya, agak mirip. Agak mirip ya. Cuman bahasanya kalau trading itu kan buat orang yang kayak lebih punya literasi keuangan itu lebih oke lah gitu ya. Ya, soal ada edukasinya dikit lah. Ada tekniknya bla bla bla. Nah, kalau yang udah malas banget ya udah di judi online itu. Itu waktu itu kan sempat ada beberapa influencer yang terkait dengan itu dulu yang akhirnya kemudian masuk penjara gitu. Itu di era-era itu ya? Di era itu. Era itu benar? Di era itu. Oh, jadi memang ini kayak lingkaran yang bisa dibilang lumayan kayak lingkaran setan sih guys ya. Karena di momen itu tuh trading lagi naik, judul lagi naik. Dan orang yang punya duit untuk judul minjemnya ke pinjol gitu bisa itu. Yes. Lingkaran setan. Jadi muter di situ tuh. Muternya di situ. Terus akhirnya siapa yang menyadarkan lo gitu? Akhirnya yang menyadarkan, alhamdulillah saya sadarkan sama keadaan, Mas. Situasinya itu udah nggak punya apa-apa lagi. Benar-benar nggak punya apa-apa sampai habis banget. Habis. Karena yang harusnya gua store ke vendor, sikat. Bisa kali ini digandain dulu sebelum di store. Akhirnya bisnis mandek dong. Itu lu pakai juga uang bisnis juga? Iya, masa enggak, Mas? Iya. Gitu. Di mana ada uang dipakai? Yes. Di mana ada uang, ada aset itu kita pakai. Nah, sampai akhirnya udah nggak ada apa-apa, udah nggak punya jalan lain selain berhenti. Dan saat itu kan memang dari pemerintah juga belum concern banget tuh. Iya. Belum concern, belum kelirik tuh di online saat itu tuh. Justru lu berhenti duluan sebelum ramai ke sekarang ini ya? Saat itu yang rame tuh trading duluan saat itu. Oh, yang zaman waktu influencer ditangkapin itu. Ya, yang rame itu duluan justru. Yang rame itu duluan. Nah, akhirnya si judi online ini dia berkembang dari yang tadinya harus transfer ke local bank, akhirnya dia bisa pakai QRIS, bisa pakai virtual account.
develop tuh bisnisnya tuh. Berarti kan cuannya bagus dan Ya, bisnisnya lancar. berkembang tuh. deh berarti. Ya, bisnisnya lancar, cuannya bagus, dia berkembang. Nah, akhirnya baru tuh mulai rame. Pas Satgas aja baru ada tuh tahun 2003, Mas. 2023, sorry. Satgas baru dibentuk dari pemerintahan kita tuh 2023. Baru dibentuk Satgas. Dan baru ketahuan bahwa ada keterlibatan juga ternyata dari pemerintah apa oknum gitu ya. Ya, betul. Jadi kayak pakai QRIS gitu bisa, maksudnya ketika orang lagi butuh dan lagi tinggal cetak itu aja masuk dana lo gitu. Iya. Masuk udah. Keren juga. Makanya angka pengguna di bawah umurnya tinggi. Nah, itu karena itulah. Kok kan dia nggak punya rekening. Nah, itu. Caranya bagaimana? Kan bisa pakai e-wallet. Misalnya dia minta uang sama orang tuanya 20.000 gitu kan. Dia datang ke counter top up, counter pulsa kan kadang terima jasa top up tuh. Nah, dia top up di situ. Nah, saat dia top up itu kan dia langsung ngisi saldo di dalam websitenya itu. Nanti saat dia narik mungkin dia pakai daftarin nomor abangnya atau ibunya. Oh. Kayak gitu. Kemudian udah langsung main gitu. Udah langsung main. Mas 10.000 dapat apa di main gitu? Ada juga? Ya dengan data di lapangan seperti itu ya berarti ada, Mas. Maksudnya tuh anak main 10.000 gitu bisa main berapa lama gitu deh? Mungkin dia pernah menang juga. Bocil-bocil ini? Iya, bocil-bocil itu. Ya itu kan menang kalah kan jumlahnya relatif ya. Mungkin untuk mereka saat mereka dari 20.000 jadi 100.000 dia happy. Kayak gitu. Terus main lagi gitu. Main lagi. Nah sampai akhirnya lu berhenti, ini keluarga juga belum ada yang tahu atau gimana? Tahu, akhirnya tahu. Akhirnya mereka tahu. Waktu itu gue udah ya mau nggak mau cerita kan, kita cerita. Yang namanya keluarga kan pasti support lah. Mereka akhirnya oh ya pantesan hancur lo gitu kan. Ya udah mereka support. Ya yang penting jangan diulangin lagi lah gitu. Nah makanya tuh semenjak itu gue lihat gimana gue nyusahin ya dan gimana gue susahnya, Mas. Sampai gue gak confident ketemu orang, mau ngomong juga harus ngomongin apa. Karena yang gue tahu di periode itu ya hanya judol gitu. Jadi gue nggak punya topik apapun juga buat ngomong sama orang yang tadinya gue confidence gitulah ngomong sama orang, nongkrong sana sini itu udah nggak bisa, nyusahin banget ya. Akhirnya gue dendam banget nih kan sama idol gitu. Akhirnya ya udah gue pelajarin lah nih ada apa sih gitu. Oh gitu ya, malu 2 tahunan itu hidup lu cuma di situ aja. Iya. Situ aja. Orang udah nggak PPKM ya gue tetap aja. Tetap masih main gitu. Tetap. Nah, terus akhirnya lu ke recovery-nya bagaimana, Bro? Recovery-nya kan bisnis lu berarti berantakan tuh ya. kan. Lu sehari-hari itu bisnis apa untuk kemarin? Retail. Ya. Nah jadi kalau buat recover, kalau untuk secara materi itu ya gue udah pasrah lah, gue serahkan sama yang di atas. Kalau hitung-hitungan sampai hari ini pun belum ngimpas yang kemarin belum ngimpas gitu. Cuman secara otak, mental itu gue udah sangat berubah gitu. Udah enak. Nah caranya itu ternyata setiap orang tuh caranya kan beda-beda, Mas. Setiap orang caranya beda-beda. Nah kalau gue kebetulan caranya gue itu gue seneng kalau gue dapat validasi dari orang-orang kalau gue udah berhenti. Gitu. Kadang kan orang mau berhenti tapi dibilang lu berhenti setengah-setengah ntar kambuh lagi juga gitu kan. Nah tapi kalau gue dengan melawan nih dengan apa yang gue udah lakukan ke belakang ini, dengan gue duduk di sini juga salah satunya nunjukin bahwa lu gue melawan dan gue dengan cara seperti inilah gue bisa benar-benar kuat nih merecovery apa yang lu lakuin dulu gitu ya. Yes, mental gue juga. Emang secara mental yang dirusak apa itu? Pertama yang paling kelihatan itu dia mengurung diri, Mas. Ciri-cirinya ya, ini ciri-ciri yang bikin ngerusak mentalnya itu dia mengurung diri. Dia nggak bakal mau diajak keluar rumah, udah mengurung diri. Terus juga jam tidur berantakan. Karena sampai malam mainnya? Karena sampai pagi dong, Mas. Pagi lagi ketemu pagi lagi kayak gitu kita mainnya. Asik itu ya? Nggak punya pilihan kan tadi. Karena gue mau menang gitu. Oh jadi di momen itu lu ngerasa bermain itu jadi profesi dong saat itu? Ya karena lu kan ini gua harus menang dan lu makin lama makin bukan profesi, mungkin kegiatan kali Mas ya. Kegiatan utama. Lu kan harus merasa jadi lebih ahli lagi, jadi belajar lagi. Oh berarti diginiin gitu kan? Ya. Lu tapi paham gak sih kalau itu diatur sebenarnya kemenangan itu? Kadang pas udah berapa bulan gue main, apalagi dengan angka-angka yang udah cukup gede gitu ya.
Gue sangat paham itu diatur. Cuman bodohnya orang yang ada di lingkaran setan itu, misalnya diatur nih, akan ada hari gue menang gitu ya. Nah gue berharap hari itu adalah lu yang lagi diatur menang. Aduh, tetap ada harapan tetap itu ada gimana ya? Nah itu dia, Mas. Dia cara masukin perasaan itunya gimana? Gue juga penasaran. Ya itulah yang risetnya nggak main-main tuh. Makanya gak heran itu sangat masif di Indonesia dan benar-benar terstruktur di proses birokrasinya mungkin. Gue yakin banget malah jangan-jangan emang ini tuh emang dibuat untuk orang Indonesia. Oh gitu? Ya. Emang pakai bahasa Indonesia itunya? Ya pakai bahasa, ya bisa multi bahasa lah gitu. Bisa dipilih bahasanya. Tapi kalau gue sempat ngecek datanya, jumlah pengguna di Indonesia itu sangat timpang banget lah sama nomor 2-nya. Berapa orang yang pakai Indonesia? Yang pakai di Indonesia itu di data rilis terakhir tahun bulan November kemarin dari Pak Menko Polhukam itu 8,8 juta, Mas. Banyak juga ya usernya, dan nggak ada tanda-tanda menurun sejauh ini. Yang pengguna nomor 2-nya berapa? Nggak nyampe setengahnya, Mas. Jauh kok. Negara mana? Masih Asia Tenggara. Berarti udah mulai ada kayak semacam kayak tren ya. Angkanya naik terus gitu. Angkanya malah nggak ada tanda-tanda turun pun nggak ada. Tanda-tanda tertahan pun gua belum lihat sih, Mas. Iya, segmentasi pemainnya juga nggak ada batasan kan, dari anak-anak juga semua pada main gitu. Betul. Yang tadi bilang 900 triliun, gila ini kali. Jadi ibaratnya kalau sampai segitu nggak mungkin kemudian terabaikan dari pantauan pemerintah sih, nggak mungkin. Ini kan uang gede ya kan. Betul. Tapi dengan masih adanya di situ tentunya juga tahu dong pemerintah uangnya uang gede, ada di negara kita gitu kan. Makanya kemarin mungkin baru digusur-gusurin gara-gara itu kali. Iya, tapi justru uangnya nggak ada di negara kita, Mas. Oh nggak ada? Nggak ada. Negara kita cuma jadi numpang lewat. Lapangan? Ya, lapaknya. Numpang lewat aja. Oh jadi kayak ngeluarin duit dong nih Indonesia? Iya. Jadi makanya sempat tuh ngobrol, ada teman yang punya mart lah, minimart gitu. Dia punya minimart, dia sempat cerita omsetnya itu yang tadinya akhir bulan atau awal bulan itu naik, ya kan. Sekarang enggak. Udah berapa bulan tuh stuck di situ aja. Itu salah satu contoh orang yang tadinya punya 100.000 buat jajan, ini 100.000 buat main. Nah, mungkin gue pernah ada di momen gue udah menang nih, gitu. Terus gue mau berhenti. Tapi setelah gue lihat-lihat, ternyata nggak ada orang yang menang idol terus menang main terus berhenti. Itu nggak ada. Itu 100% nggak pernah terjadi pasti. Dia menang, dia berhenti. Itu udah nggak mungkin orang berhenti karena menang lah. Bahasanya kayak gitu. Nah itu bisa berhentinya karena udah nggak ada lagi. Memang udah nggak ada lagi, atau memang sudah dia nggak bisa mengaksesnya lagi.